Pemirsa, lantas apa saja agenda dalam aksi bela Palestina yang berlangsung pagi tadi di kawasan Monas, Jakarta? Saat ini sudah bersama kami ada Ustadz Zaitun Rasmin selaku Ketua Komite Pelaksana Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz, kami ingin tahu konteks tadi pagi acara poinnya apa saja Ustadz, inti-intinya bisa disampaikan kepada kabar petang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andro, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih TV One telah meliput tadi aksi yang Masya Allah luar biasa tadi pagi sampai siang, sampai kurang lebih jam 10 tadi. Itu semua menunjukkan bagaimana kesadaran ya dari bangsa Indonesia yang diwakili oleh peserta aksi tentang semangat membela saudara-saudara kita di Gaza sebagai pembelaan kepada kemanusiaan. Dan tadi alhamdulillah seperti judulnya Bersatu Padu, ini kita melihat hampir semua elemen bangsa hadir, dari pemerintah dan dari masyarakat, dari ormas-ormas Islam, dari bahkan non-muslim juga ya. Tadi tumpah ruah di Monas menyuarakan penolakan terhadap genosida, pembantaian dan pelaparan massal yang saat ini terjadi di Gaza, Palestina. Ini hal yang sangat terasa dari semua yang berbicara dan juga pernyataan yang dibacakan tadi dalam 3 bahasa. Intinya adalah bagaimana agar genosida ini secepat-cepatnya dapat dihentikan. Genosida dalam 2 bentuk, pembantaian dengan senjata, dengan bom, ya, dan pelaparan, ya, membiarkan orang-orang Gaza tanpa makanan karena diblokade. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan bisa semakin untung dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Karena ditutup semua akses masuknya makanan ke Gaza. Ini yang menjadi tuntutan, dan kami berharap bahwa pemerintah semua negeri Islam, bahkan semua negeri-negeri yang masih punya hati nurani, tergerak untuk mengambil langkah yang konkret dan secepat-cepatnya menghentikan genosida dalam 2 bentuknya tadi, serangan dengan senjata bom serta dengan senjata pelaparan yang sebetulnya semuanya dilarang ya di dalam semua konvensi-konvensi internasional. Ustadz Itu Zaitun Mas Andro. Rasmin, kami ingin tahu langkah nyatanya seperti apa setelah aksi ini, melihat saat ini kondisi di Gaza, blokade pasokan makanan, banyak yang kurang gizi, malnutrisi hingga kematian di sana Ustadz. Ya, ini memang persoalannya persoalan politik dan persoalan militer. Maka langkah yang paling kami selalu upayakan adalah mendesak pemerintah kita, Presiden yang terhormat Pak Prabowo Subianto, untuk mengambil prakarsa secara politik, mengajak pemimpin-pemimpin dunia lainnya agar secepatnya memberikan bantuan ke sana, ya. Bantuan ini kalau tidak dikawal tidak akan masuk. Dan ini kami berharap bahwa alhamdulillah selama ini Pak Prabowo sangat concern sejak pelantikan beliau, dan memang kami tidak ragukan beliau concern dalam membela Palestina, dalam membantu saudara kita di Gaza dan untuk kemerdekaan penuh Palestina. Tetapi saat ini ya, kami ingin bahwa harus langkahnya lebih, harus mengajak negeri-negeri lain dari ASEAN, negara-negara Islam dan berbagai negara di dunia ini bersama-sama dengan misi kemanusiaan. Sebetulnya dahulu MUI pernah mengeluarkan konsensus Majelis Fatwa MUI se-Indonesia yang meminta Pak Prabowo melakukan prakarsa militer, menghentikan pembantaian massal dengan senjata itu. Jadi prakarsa militer bersama negeri-negeri Islam dan negeri-negeri lain yang peduli
agar bisa ada tentara yang menjaga keamanan atau mencegah terjadinya pembantaian itu. Nah, kalau hari ini harapan kami tuh sebetulnya jauh lebih ringan dan mudah-mudahan Presiden kita yang terhormat dapat melakukannya, yakni semata-mata kemanusiaan. Tapi kemanusiaan yang harus dengan kekuatan politik, kekuatan koordinasi negeri-negeri untuk mengawal bantuan itu. Saya yakin kalau semua pemerintah negeri Islam dan negeri-negeri lain yang peduli kepada kemanusiaan mau mengawal bantuan itu, insya Allah akan masuk. Itu harapan kami, dan kami akan terus komunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri kita yang alhamdulillah sudah menjadi saluran untuk menyampaikan aspirasi kepada Bapak Presiden Prabowo. Tentu kami juga berusaha agar ada jalur-jalur yang memungkinkan bantuan itu dimasukkan, misalnya bekerja sama dengan NGO yang ada di Jordan, ya, yang memang mendapat sokongan dari pemerintah Jordania. Hanya kami masih terkendala saat ini karena kurang lebih 2 pekan atau sudah hampir 1 bulan ini Zionis memperketat blokade itu. Ya, kalau dahulu ada NGO yang resmi dari Jordania diizinkan untuk membawa bantuan, sekarang itu sangat dipersulit, sangat ketat, dan kadang-kadang kalau ada yang masuk itu jauh daripada kebutuhan daripada masyarakat Gaza. Tapi Ustaz, kami tentu tidak putus asa ya untuk berusaha terus mencari jalan agar bantuan ini dapat disampaikan ke sana. Tapi Ustaz, faktanya dunia seolah diam, banyak negara-negara muslim yang terkesan tidak berkutik dan dalam tanda kutip mendiamkan tragedi kemanusiaan di Gaza karena tidak ada daya upaya, Ustaz. Ya, inilah sebetulnya yang memotivasi kami kembali melakukan aksi akbar. Karena kami benar-benar tidak habis pikir kenapa hal tersebut bisa terjadi pada pemimpin-pemimpin berbagai negara di dunia ini. Baik negara Islam ataupun yang lainnya yang kelihatannya selama ini peduli pada kemanusiaan. Kenapa semuanya diam? Kenapa semuanya hanya jadi penonton? Ya, padahal kita hanya minta bagaimana bantuan ini bisa masuk ke sana. Makanya ini genosida paling kejam yang terjadi sepanjang sejarah dunia. Sudah banyak tokoh, sudah banyak pemimpin yang mengatakan ini adalah genosida yang paling kejam. Ia melakukan serangan genosida dengan senjata pelaparan, ya, membuat orang tidak berdaya, mati perlahan-lahan. Banyak teriakan dari Gaza, apalagi dari ibu-ibu yang mengatakan kami selama ini diserang dengan senjata, dengan bom, kami bisa melewati itu, tetapi dengan pelaparan ini kami benar-benar tidak mampu. Kami mohon ya kepada dunia untuk segera menghentikan blokade ini. Terima kasih banyak Ketua Komite Pelaksanaan Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, Ustadz Zaitun Rasmin, sudah bergabung di Kabar Petang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Andro.